Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu penguji sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Dr. Andi SPT MSc, salah satu dosen di Prodi Budidaya Ternak Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Pada kali ini kami akan membuat video untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang kami ambil adalah mata kuliah ilmu ternak. Mata kuliah ini disajikan pada mahasiswa semester 2 Prodi Budidaya Ternak. Adapun SKS atau bobotnya adalah 2 SKS, 1 SKS untuk praktik dan 1 SKS untuk teori. Dengan proporsi 70% praktek dan 30% teori. Deskripsi singkat mata kuliah, ilmu ternak ini akan mempelajari tentang kegiatan penilaian ternak secara eksterior untuk menentukan body conditional score atau BCS, penentuan berat badan, umur ternak dan kesehatan ternak. Ada hal yang menarik di kegiatan perkuliahan ini, di mana mata kuliah ini selalu mengacu pada perkembangan di dunia peternakan. Jadi kami selalu mengupdate teknologi-teknologi yang ada di industri peternakan. Adapun mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan penilaian ternak, penanganan ternak, dan pengaplikasiannya dalam usaha peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, adik-adik mahasiswa, sebelumnya kita selalu mengucapkan bersyukur alhamdulillah karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas menuntut ilmu. Baik, untuk hari ini saya kasih semangat dulu ya, jika sudah sore. Jadi, bagaimana kondisinya? Apakah sehat? Tetap semangat ya, walaupun kondisi sudah menjelang waktunya capek ini ya, kita semangat. Karena menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah ya. Baik, saat ini saya absensi dulu ya. Saya mengabsen dulu. Haji Sudes, Hadir Pak. Abdul Rauf Kumbungan, Andi Rahmadani Asaryati, Hadir Pak. Anggi, Hadir Pak. Astriana, Hadir Pak. hadir. Baik, untuk menghabiskan waktu, kita akan mulai membahas materi tentang ilmu ternak ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tingkah laku domestik pada saat kelas. Pada kesempatan ini kita bersama tim PLP ya. Tim PLP juga ikut hadir dalam kegiatan materi pada hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kegiatan uji lapangan ya atau praktek. Baik, jadi untuk tujuan kita membahas tentang tingkah laku domestik adalah untuk mampu menjelaskan bagaimana tingkah laku yang domestik itu terkait tentang bagaimana mengkonsumsi makan dan minum ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana tingkah lakunya. Ini hari ini kita fokus kepada ternak unggas. Kita akan nanti melihat bagaimana tingkah laku unggas pada saat dia makan dan pada saat dia minum. Apakah sama dengan perilaku manusia pada saat makan dan minum ya? Kalau kita kan disunahkan itu untuk duduk ya pada saat makan dan minum. Ada semua teorinya, ada semua manfaatnya. Kenapa mesti kita harus duduk pada saat makan? Ya. Kemudian, jadi tingkah laku itu perilaku terkait dengan proses makan dan minum pada ternak. Ya. Contoh makan itu bagaimana dia perilaku mencari. Habis mencari dia memilih ya. Habis dia memilih dia mengonsumsi. Sama dengan kita mencari makanan. Kemudian kita pasti memilih, mau pilih ikan kah, daging ikan, daging ayam, daging sapi, telur. Kemudian kita konsumsi. Sama dengan perilaku
insting makan pada tentang unggas. Jadi dia mencari dulu, habis mencari, dia memilih, habis memilih dia mengkonsumsi. Saya mau tanya, bagaimana secara yang kalian bisa jelaskan ke saya, bagaimana sih perilakunya ayam pada saat makan? Saya Ya, silakan. ngais-ngais dari memilih makanan. Oke, teman mengatakan dia mengais dulu makanan, setelah itu dia menginap dan memakan. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. Cara itu kalau ayam dia itu mematok makanan yang itu kayak ngais-ngais memilih yang mana yang ingin dia makan. Oke, makasih. Jadi semua jawaban teman sudah baik ya. Jadi ayam itu dulu mencari, mengais ya. Kemudian memilih. Ayam itu lebih senang pada makanan yang berbentuk butiran. Ya, itu sifat alaminya. Jadi jangan heran kalau adik-adik nanti lihat, walaupun ayam pedang itu dia suka memilih mengais-ngais makanan yang berbentuk butiran. Ya, sudah kita jelaskan kemarin minggu lalu bahwa bentuk-bentuk pakan ada yang bentuk emas, ada bentuk butiran, berlapar. Jadi itu tergantung tingkat umurnya. Tapi pada sifat alami unggas, dia akan senang makan makanan yang berbentuk butiran. Ya. Oke. Kemudian untuk minum sama. Perilakunya minum itu dia mencari, kemudian dia mengkonsumsi. Kenapa tidak ada memilihnya ini kalau di air? Coba. Ya. Ya. Jadi kalau air itu, kalau diternakkan secara intensif, kita disiapkan minum. Ya. Kalau dia ekstensif, dia mencari sendiri air yang ada di nampan. Kalau misalnya ayam buras ini, air yang ada di nampan, air di sungai, di tempat-tempat dia minum. Tapi dia juga pasti akan, tapi memilihnya tidak sepeka dengan memilih makanan ya. Dia sudah melihat air sudah minum ya. Oke. Kemudian faktor mempengaruhi perilaku insting ini jelas ketersediaan makanan ya. Kemudian kualitas pakan. Kemudian kebutuhan gizi. Kenapa 3 faktor sangat penting menentukan perilaku insting? Kita lihat langsung saja ya. Ketersediaan pakan. Kalau pakannya banyak, bagaimana cara punya ayam? Ada dijelaskan. Coba, ya silakan. Banyak. Ya, misalnya ini ketersediaan pakan, ya. Jadi kesediaannya selalu cukup setiap hari. Bagaimana perilaku instingnya ini? Kayak perebutan. Betul. Iya. Ya kalau di dalam kayak di kandang ini. Oke, ada yang lain? Bagaimana perilaku insting unggas pada saat ketersediaan pakan cukup? Ya, silakan. Pertemuan yang akan lebih baik Ya. karena pakan yang diberikan dihitung atau terus menerus. Oke. Jadi kalau tadi saya meluruskan temanmu, tapi ini Rahmat kemudian ketersediaan. Jadi logikanya kalau tersedia pakan dia tidak akan berebutan ayam makan. Biasanya kalau ayam itu berebutan kalau pada saat kondisi lapar ya. Tapi kalau tersedia makannya sudah dihitung. Ini untuk ayam berapa ya? Sebenarnya kalau kita tidak boleh, karena kita mengefisienkan pakan. Tapi kita selalu tersedia makan dalam posisi yang pas, itu ayam makan tidak akan berebutan makan. Jadi kelihatan nanti ayam perilakunya kalau ketersediaan pakan kurang. Timbul juga sifat kanibal, ya. Kalau ketersediaan pakan kurang, maka ayam akan saling patok ya. Jadi itu ayam kalau dia kondisinya ketersediaan pakannya kurang, dia akan bersifat kanibal. Biasanya banyak dijumpai pada ayam kampung, ya. Kalau dia sudah lapar, dia temannya yang lemas-lemas, kemudian dipatok ya. Kita juga yang di kampus 1 itu ada ayam Kobe, setiap kali ada vaksinasi. Jadi lihat ayam yang lemas itu datang di itu karena kita masih memperjelas langsung yang pas ya. Karena kalau ayam buras tidak seketat efisiensi pakannya sama dengan ayam kulit.
Oke, kemudian kotak pakan. Dari kotak pakan itu, kotak pakannya apakah memenuhi kebutuhan satu jenis yang dibutuhkan oleh ternak ya? Walaupun misalnya banyak pakannya, contoh misalnya, pakannya banyak Pak, tapi cuma ada banyak pakan tapi kualitas pakannya kurang. Maksudnya di batas pakan dari segi kuantitasnya ya, kualitasnya. Jadi apa yang terkandung dalam pakan tersebut, gitu ya. Jadi walaupun banyak, kuantitasnya banyak tapi kualitasnya kurang-kurang, maka akan memberikan pada perilaku ingestif pada unggas. Contoh tadi saya sampaikan dedak, misalnya banyak sekali, padahal bukan cuma dia dibutuhkan sama ayam, dia juga butuh protein, ya. Kemudian kebutuhan nutrisi. Jadi ayam, kita sama-sama ketahui bahwa setiap prode maka kebutuhan nutrisinya beda-beda. Contoh misalnya, ayam fase standar itu dia butuhkan protein 22%, ya, 22 sampai 24. Kemudian sudah fase grower, turunlah menjadi 20. Fase finisher tinggal 18. Jadi sesuai kebutuhannya. Kenapa mesti begitu deh? Karena ini protein mahal. Nggak masalah sebenarnya, cuma ada unggas yang tidak perlu terlalu banyak proteinnya. Contoh misalnya ayam petelur, kalau dia pertumbuhannya besar, akan mempengaruhi dosis telurnya. Kalau dia gemuk ya, kalau berat. Tapi kalau untuk ayam pedaging boleh. Cuma kita berhitung pada efisiensi penggunaan pakan. Karena kita ketahui bersama bahwa protein itu mahal, ya. Kalau banyak nanti ada, hatam saya 18% proteinnya. Oke. Kemudian kita akan lihat kenapa kita perlu memahami perilaku ingestif. Ya. Poin 1, wakil sekitar. Jadi selalu itu dia berpatokan pada animal welfare. Selalu mengatasnamakan kesejahteraan. Sama dengan kita, selalu hal itu diutamakan ya. Ya ini untuk unggasnya ya. Menelan? Ya. Oke ya. Jadi ini 3 poin ya untuk unggas ini ya. Contohnya itu perilaku ingestif ya, perilaku makan, minum, menelan. Kalau di ruminansia dia sampai mengunyah. Kemudian kalau di ternak sapi dia mengembalikan lagi dia punya makanan yang punya tadi. Oke? Ini kita lihat contohnya ya. Ada yang bisa jelaskan dari gambar ini, ya. Ada yang bisa jelaskan bagaimana perilakunya itu unggas ayam. Ya silakan. Ini dari gambar yang pertama itu Ya. gambar ayam bayar atau ayam petelur. Ya. Jadi ayam petelur ini dia sudah tersedia pakannya, jadi otomatis ayam yang dikandangkan akan mengambil dan memakan yang telah disediakan. Ya. Beda dengan ayam kampung seperti gambar yang di bawah itu dia akan mulai dan memilih butiran yang mengandung seperti nutrisi untuk tubuhnya sendiri. Jadi dia tahu yang mana yang bagus untuk tubuhnya itu yang dia makan. Oke. Ada lagi? Sudah belajar lagi? Ya silakan. Jadi gambar pertama itu adalah gambar ayam ras seperti telur. Ya. Jadi di sini tuh pakannya sudah tersedia, jadi sifat alaminya dia itu kayak mencakar-cakar itu mengais, dia itu sudah hilang. Sedangkan gambar kedua itu ayam buras, dia itu sifat alaminya masih ada, yaitu kayak mengais-ngais untuk mencari pakan. Oke. Jadi kedua jawaban kamu sudah baik ya. Jadi kita lihat ini kondisi gambar ya. Kita lihat gambar ini. Jadi yang ini kelihatannya bahwa ini pakannya disiapkan. Jadi yang pertama kita lihat ini perilakunya, apa perilakunya ini?
Jadi itu tidak apa. kalau Ada bisa jelaskan gimana ini dan kalau perilakunya kan ini kan ayam lagi makan. Apa yang bisa kau tangkap? Bagaimana perilakunya di ayam? Manajemen pakannya kayak struktur begitu Pak, jadi bau sih manajemen pakannya. Jadi teratur Oke. Kelihatan bahwa ayam kalau kondisi begini, kualitas pakannya, ya, jadi kondisinya ini ayam tersedia ya, sedia pakannya cukup ya. Coba dia dalam kondisi lapar, ini akan naik ini tamanya ke sini, ke badannya. Akan terjadi persaingan ketat, ya, itu ya. Jadi kelihatan minat kamu. Jadi tadi kan kita sudah sama-sama pelajari bahwa dari memahami perilaku genetik kita akan memahami kesalahan, kemudian manajemen pakan dan kebutuhan fisik. Jadi dari sini kelihatan bahwa manajemen pakannya baik. Ini pakannya digantung. Tadi mengingat sifat alamiah ternak. Makanya contoh ini kan di lapangan ya. Jadi ini kalau ada sampai bisa 10 cm ikan kais. Jadi ini salah satu cara bagaimana kita melihat perilaku ayam pada saat makan. Coba di bawah ini kan serata sejalan dengan dia punya tempolong. Dari ilmu ini dipakai oleh perusahaan peternakan unggas membuat teori seberapa tinggi sistem pakannya ayam, seberapa tinggi nipelnya, tempat minumnya. Dari perilakunya dilihat. Jadi ketinggian tempat pakan itu tergantung pada usianya ayam, pertumbuhannya ayam. Jadi kalau misalnya di OC masih rapat di lantai, masih pakai talang. Kemudian sekarang kan pas sudah pakai nipel ya. Jadi itu ketinggian itu juga disesuaikan dengan tingginya ayam. Ya. Nanti kita lihat bagaimana kalau nipel itu. Ya. Kalau ayam bulas, nah, dia kondisinya dia mengais dan biasanya dia bergerombol ya. Kalau dia satu koloni, satu kelompok dia akan sama-sama itu. Itu juga berlaku pada tanda dominansia. Kalau dia merumput sapi, kalau misalnya 10 ekor itu, dia kan berkelompok paling kelompok yang berbeda. Tapi akan berdekatan. Jadi memang jiwa sosialnya juga ada ya. Itu bagusnya karena masa kita saya manusia tidak bisa bersosialisasi karena saya bisa ya sampai sini paham ya bagaimana tingkah laku ayam pada saat dia makan. Oke, kita lanjut bagaimana ayam pada saat dia minum. Nah, ini ada dua gambar yang saya tampilkan. Ini dua gambar ya. Ada yang bisa jelaskan bagaimana sih apa yang bisa digambarkan dari ini gambar yang ini? Bagaimana perilakunya ayam di sini? Ada dari gambar ini. Bagaimana ternak unggas itu ayam itu minum? Bagaimana caranya? Ada yang jelas? Ya silakan. Satu kelas. Bukan. Dari gambar di atas itu adalah DOC, di mana itu adalah anak ayam yang ingin atau minum air dan bersifat itu anak ayam itu dia sebenarnya suka. Jadi itu adalah perilaku alami dari anak ayam. Dari yang gambar kedua itu sudah besar atau sudah di mana dia itu bisa minum air yang dan bisa dibawanya, maksudnya dia mencari air untuk kebutuhan mineralnya. Oh, ada yang lain lagi? Sudah bagus jawaban sebelumnya. Yang lain lagi, jangan itu terus, yang lain lagi. Andi, Ramadhani, jelaskan ini. Ya tadi saya koreksi jangan menyusui, tidak ada tuh ayam gitu.
mau sesatkan orang kalau misalnya bisa. Kalau sapi, oke. Ada. Nanti Ramadan coba. Kontak saya bagaimana melihat itu ayat pada gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Sampaikan saja opinimu di kepalamu apa. Ya. Ada yang dia sampingnya bisa bantu. Anggi. Kalau gambar yang sebelah kiri itu Pak, Ya. itu DOC, kan ada itu air yang disediakan memang yang sudah diatur. Jadi dia minumnya itu terstruktur, jadi tidak berebutan itu minumnya. Ya. Terus kalau yang di sebelahnya itu kan bukannya nih Pak, jadi dia minumnya itu tidak berebutan di partner yang lain. Oke. Jadi jawabannya terus sudah baik ya. Jadi dari gambar ini kita akan melihat bagaimana Siam punya kanal mendesain ini pemberian El Nino ya. Kita lihat yang pertama itu bagaimana DOC dia mematuk itu ini kan ini namanya ya kapsul. Ini nih ada bulan kapsul. Nah, ya kalau patok dia goyang, jadi pasal dia patok jatuh lagi air. Ya. Bagaimana juga itu para peneliti mendesain alat. Jadi ada fungsinya ini. Bagaimana juga tingginya ini ke atas, didesain juga tingginya. Jadi ayam itu, jadi ini harus berdampaknya. Ini sama kita manusia. Bagaimana kita kalian punya keturunan, melatih anak supaya tinggi. Caranya dia carilah tempat supaya dia kalau mendoa ke atas. Kenapa misalnya kalau kita tinggi kenapa tidak sih? Kalau ini saja dia dulu, dia patok ke bawah. Beda dengan kondisi pada saat ayam sudah dewasa. Biasa kalau yang anak dewasa yang beredar ini, kalau dia hendak ke bawah, jadi dia tidak bisa berdiri, itu dia akan duduk terus, itu akan menyebabkan lututnya itu lecet dan jungkuk. Nah itu salah satu. Pak, tapi bagaimana untuk yang kerdil? Kenapa? Untuk kami itu levelnya kan disesuaikan dengan tingginya. Untuk yang kerdil bagaimana? Oh, ada pertanyaan teman bagaimana kalau ayam kan Pak? Ada namanya pisah. Dikalinya jadi kalau ayam kita lihat sudah dipisahkan, isolasi. Dia dikelompokkan sama dengan sesuai dengan bentuk tubuhnya kecil, disamakan supaya dia bisa juga berkembang. Kalau dia masuk di kualitas dia kan tersisi. Makanya ayam pada saat seminggu sudah kita isolasi, mana yang kecil sudah disahkan. Ya, grading ya. Grading ayam supaya di ayam kita grading bisa tumbuh juga. Kalau dia ikut sama komunitas besar, dia akan kalah bersaing, minimal kalah makan, kalah minum ya. Jadi itu pengaturan ternak pada saat ayam sudah umur seminggu di grading, dipisahkan mana yang besar dan kecil supaya sehat persaingan ya. Sama dengan manusia juga, masa kok kasih berkelahi orang kecil dengan orang besar? Bisa, harus sesuai dengan posisinya. Sama dengan ayam ya, sama dengan ayam. Oke, dari sini kita paham ya bahwa pada saat ayam masih kecil itu diusahakan dia punya tempat minum begini bentuknya. Jadi kondisikan sampai dekat tembolok ini ya, atau dekat tembolok untuk minum. Nah, dulu kalau pada saat belum ada nipel, dia kan bagi tempat minumnya ya. Iya Pak. Jadi ini tempat minum ya. Ini serata dengan kepalanya ayam. Dia pasang begini. Kalau sekarang dia mendoa ke atas, jadi itu juga mempengaruhi nanti pertumbuhannya akan tinggi ya. Pengaruh juga itu. Ini kan masa pertumbuhan kalau masa ini 0 sampai 12 hari. Kalau manusia berapa masa pertumbuhannya? 0 tahun sampai tidak bisa berkembangkan 10 tahun deh, akan berkembang sampai 0 sampai tahun. Lihat itu di susu berapa?
Oh, 2 tahun lah. 2. Ada yang 2 itu saya belasan. Ya. 3 tahun sampai 6 bulan itu dia belasan. Jadi kalian sudah tahu langsung misalnya impor seharusnya sih 3 plus, impor 3 plus. Jadi butuhnya itu dari 0 sampai 4 tahun. Setelah itu untuk pertumbuhan organ ya. Setelah itu pertumbuhan tulang itu sampai masih dapat sampai umur 10 tahun. 17 tahun tidak bisa berkembang. Kok tinggal. Tapi ini teori. Tapi kalau untuk dilanjut terus bisa jadi setiap hari itu ganti kaki mau pakai parpol maupun bisa tinggi. Ya. Salah satu yang cepat untuk tinggi itu berenang. Ya, jadi kalau ada demo yang mau tinggi ya berenang. Jadi dia otot akan memanjang sama dengan kondisinya ayam ini tadi. Karena dia kondisinya niponya dia mendongak jadi panjang dia punya dada, ya. Otomatis ototannya besar, dagingnya banyak. Kalau ayam ini kelihatan, jadi memang sifat alaminya ayam itu bergerombol ya. Nah, kalau sini kita bisa simpulkan ayam ini kondisi tidak terlalu tidak terlalu kelewat vegetasi ya. Kemudian memang sifat alaminya bergerombol. Itu ayam. Ini ayam kalau begini ada juga kalau di ternak intensif dia dikasih nipel juga, tapi enggak mendongak lagi bisa rata ya. Misalnya ini kayak begini, misalnya nipel ini kembali di sini. Beda dengan ayam tadi dia akan mendongak. Kalau ayam lihat kita punya ayam bertelur, bagaimana dia konsumsi minum lewat pipa yang dilengkapi dengan nipel, dia tinggal patok saja. Jadi semua peralatan di peternakan itu semua diteliti ya, kayak termasuk ini talannya, karena aku mesti ada talang, karena aku mesti nipelnya pakai ada kapsulnya, ya semua itu diteliti deh, tidak seponyong-ponyong menghayal-hayal saya begini betul, diteliti semua. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Jadi untuk hari ini materi juga pengantar, kita akan lanjut nanti di lapangan melihat bagaimana silat domestik pada unggas. Namun setelah ini kalian dapat tugas mandiri dan berkelompok. Dan nanti kalian akan membaca referensi tentang perilaku domestik pada ternak unggas ya. Jadi ini tugasnya. 4 kelompok ya. Jadi membuat makanan dengan topik perilaku domestik ternak kritik ini dengan bagi kita sudah ada kelompoknya. Ya. Nanti bikin makalah kita presentasi. Jadi sebentar kita akan ke lapangan. Tugasnya ini mengenai buku presentasi.